Puji Tuhan. Shalom, selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita akan sama-sama beribadah kaum wanita. Sebelum kita mengakhiri tahun 2020, biarlah kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita akan naikkan dulu sebuah pujian kepada Tuhan. Kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Kuduskan tempat ini, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Sekali lagi naikkan pujian ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Amin. Haleluya. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Malam hari ini kami kaum wanita akan memulai ibadah. Urapi kami, beri kami gairah untuk memuji memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji Tuhan pada malam hari ini. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan malam ini. Kita akan angkat itu pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah
Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita angkat itu pujian. Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Amin. Haleluya. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kehidupanku. Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kehidupanku. Oh, sungai dari Allah. Oh, sungai dari Allah, kehidupanku. Terima kasih banyak Tuhan. Malam hari ini kami sudah memuji Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, firman Allah pada malam hari ini saya akan berikan judul Kelimpahan dari Tuhan. Saudara, mungkin saudara berkata, saya sudah melewati tahun 2020. Sebagai seorang wanita, banyak hal yang kita hadapi, kita alami. Mulai dari masalah, persoalan, sakit penyakit. Nah, bagaimana mungkin kita akan bisa bahwa
kita menerima kelimpahan yang dari Allah. Saudara, tangkap firman Allah malam ini dengan iman. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Bagian B, aku yaitu Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan adalah janji Tuhan. Kelimpahan adalah sesuatu yang Tuhan janjikan kepada setiap kaum wanita yang ada dan mendengar firman malam ini. Kelimpahan adalah janji Tuhan kepada saya. Kelimpahan adalah janji Tuhan kepada ibu-ibu semua. Katakan, kelimpahan adalah janji Tuhan buat saya. Saudara, bicara kelimpahan itu tidak selalu bicara uang. Tidak selalu bicara beras. Tidak selalu bicara emas dan perak. Emas, perak, harta itu tidak akan ada gunanya kalau hati kita tidak ada damai. Kalau tubuh kita tiap hari kesakitan. Kalau tubuh kita tidak bisa menerima makanan atau minuman. Tapi sukacita, kelimpahan yang Tuhan beri itu betul-betul kelimpahan yang saudara dan saya rasakan. Saya percaya malam ini kita ada. Masih dalam tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Saudara kuat, mampu melewati tantangan, masalah, persoalan. Itu kelimpahan. Limpah dengan apa, saudara? Yang pasti yang pertama, saudara, limpah dengan sukacita. Kalau saya boleh tanya, adakah di tahun 2020 ini yang tidak pernah mengalami masalah, yang tidak pernah mengeluarkan air mata, yang tidak pernah bersedih, yang tidak pernah merasa tersakiti? Tapi kenapa Bapak, ibu-ibu, saudara semua bisa bersukacita? Tuhan yang beri. Kisah Rasul 2 ayat 28 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Yesus jalan kehidupan. Engkau jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Nah, Yesus yang kita sembah, dia jalan kehidupan. Yesus, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Yang membuat kita ada hari ini, melewati banyak tantangan, masalah, persoalan. Karena Tuhan melimpahi ibu-ibu dan saya dengan sukacita. Wanita, percayalah, itu berkat melebihi harta. Sukacita yang dari Tuhan. Yang kedua apa? Limpah damai sejahtera. Rom 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dari satu ayat ini saja kita dilimpahi oleh dua hal. Limpah damai sejahtera. Sering kita tidak ada alasan untuk damai. Mungkin ada masalah, penyakit, dikejar untuk bayar ini, bayar itu. Pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya. Gimana mau damai? Dari pagi mungkin belum selesai, ada lagi pekerjaan lain. Tapi kalau saudara bisa melakukan tanpa bersungut-sungut, justru bisa bersyukur, itulah kelimpahan damai sukacita yang Tuhan beri. Amin, ibu-ibu. Saya rasa loh saudara, saya bukan orang yang tidak punya masalah. Saya hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak bebas dari persoalan. Rasa lelah, capek, iya. Saya mengerjakan semua sendiri. Memikirkan anak sendiri, pelayanan sendiri, memasak apa sendiri. Semua. Ada banyak alasan untuk saya berkata lelah. Tapi saya damai. Saya sukacita. Saya terlalu yakin itu karena Tuhan melimpahi. Sehingga saya gak kekurangan damai. Banyak hal saudara. Jangan saudara pikir, oh tante aman-aman. Tidak ada saudaranya yang nakal. Oh, saya punya saudara 5.
Nggak semuanya nggak nakal, saudara. Nggak semuanya menyenangkan. Tapi saya tetap damai. Saya nggak pernah menyimpan apa yang namanya, aduh kok begitu ya. Di tahun 2020 ini loh ya, saya sangat bangga punya Tuhan yang melimpahi saya dengan damai. Yang ketiga, melimpahi kita dengan apa? Pengharapan. Saudara, bukankah semua orang hampir kehilangan pengharapan hari-hari ini? Sejak bulan Maret sampai hari ini, ibu-ibu semua pasti merasakan, ya, jualan nggak seperti dulu. Mungkin dulu saudara punya rencana mau jualan es buah, mau jualan nasi uduk, mau jualan chicken nugget, Frenchies, apapun itu. Tapi apa yang kita rancangkan tidak sesuai. Karena apa? Terjadi musibah corona. Bagaimana orang nggak sebebas dulu untuk makan, jajan, ya? Mungkin kita tidak bisa lakukan apa yang kita rencanakan. Tetapi, saudara, ibu-ibu, saya percaya nggak ada kan yang satu pun yang kehilangan pengharapan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Itu sebabnya tidak ada yang putus asa. Kita tetap bersuka cita, punya damai sejahtera. Kita tetap berpengharapan bahwa masa depan itu sungguh ada. Kalau tahun ini saja kita bisa melewati, percayalah tahun depan Tuhan masih kasih pengharapan yang jauh lebih dahsyat, luar biasa buat wanita. Yang keempat apa? Limpah dengan kasih. 1 Tesalonika 3:12 dikatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ibu-ibu, bukankah kasih itu ada batasnya? Itu kata orang dunia. Tapi kalau saudara bisa mengasihi, bahkan orang yang membenci kita, orang yang mencaci maki kita, orang yang membuang muka buat kita, kita tidak dendam, kita bahkan bisa mengasihi, bisa berbagi. Kalau perlu berbagi, nggak selalu harus sesuatu yang mungkin berbagi makanan, mungkin berbagi tenaga, mungkin memberi senyum, masih menegur, sapa. Itu bukti saudara, ibu-ibu tidak kekurangan oleh kelimpahan Tuhan. Saudara dilimpahi dengan kasih. Tidak semua anak-anak kita nilainya memuaskan, hasilnya memuaskan, tapi kita tetap mengasihi, bukan? Keluarga kita, anak kita, kerabat kita. Itu kasih Tuhan, saudara. Kita dilimpahi dengan kasih. Yang kelima, limpah dengan apa? Kemurahan. 2 Korintus 9:11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Saudara, ibu-ibu, apa ibu-ibu belum merasa, tidak menyadari malam ini kita ada karena kita diberikan kelimpahan kemurahan hati. Dalam kondisi situasi apapun, kita masih bisa bermurah hati. Kemarin firman Tuhan beberapa waktu lalu, murah hati itu tidak harus memberi barang atau uang, tapi saat kita punya hati luas, memaafkan, mengampuni orang yang mungkin sudah berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan berbuat baik. Saudara mampu. Itu kelimpahan yang dari Tuhan. Yang terakhir, limpah kesabaran. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran. Amin, ibu-ibu. Adakah di tahun 2020 ini gak pernah mengalami penderitaan? Adakah yang gak pernah mengalami kesesakan? Adakah yang gak mengalami kesukaran? Kita pernah bertemu semua itu ya ibu-ibu ya. Sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak kita, sebagai warga, masyarakat, sebagai pribadi, kita pasti menjumpai itu. Tapi Tuhan kasih sabar, ya. Kita masih bisa
memaafkan, tidak menyimpan dendam. Dalam penderitaan kita bisa sabar. Dalam kesesakan kita bisa sabar. Dalam kesukaran kita sabar. Cakap menanggungnya. Itu yang namanya kelimpahan dari Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah permalukan. Roma 10 ayat 11 katakan, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Amin, ibu-ibu. Percayalah. Jalani hidup. Apapun yang terjadi, Tuhan tak pernah permalukan kita. Kelimpahan itu pasti. Limpah apa tadi? Sukacita. Limpah apa tadi? Damai sejahtera. Limpah apa tadi? Pengharapan. Limpah apa tadi? Kasih. Limpah apa lagi? Kemurahan. Limpah apa lagi? Kesabaran. Ayat terakhir, Yoel 2 ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin, ibu-ibu. Kita tidak akan malu untuk selama-lamanya. Tuhan yang bina. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Amin. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan sebelum kita akhiri firman Tuhan malam hari ini. Kita naikkan satu pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maaf, jatuh kertas saya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bagian daripada firman-Mu bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang datang untuk memberi kami hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya secara jasmani, bukan hanya secara materi, tetapi limpah dengan kemurahan, sukacita, damai sejahtera, limpah dengan kemurahan Tuhan, limpah dengan kasih, limpah dengan kesabaran. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak dipermalukan. Firman-Mu berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadamu, mengandalkan Engkau, tidak dipermalukan. Engkau akan membuat kami kenyang dengan kemurahan Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau mengenyangkan kami di hadapan lawan kami. Itu janji.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati seluruh kaum wanita yang hadir pada malam ini beribadah mendengar firman-Mu. Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat, supaya kalau kami bangkit berdiri, kami boleh membawa berkat damai sukacita sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.